Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Hairina Nasyanugraha dari kelas 9D. Hari ini aku mau membahas lagi nih tentang materi IPS, yaitu perkembangan kerjasama dunia. Nah guys, di video kali ini jangan lupa di like sama di komen ya, atau mungkin bisa di subscribe juga. Langsung aja kita ke videonya. Pada umumnya, pusat-pusat peradaban kuno dunia tumbuh dan berkembang di lembah-lembah di tepian sungai. Hal ini terjadi karena sungai berperan sebagai sumber air yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat dunia. Sungai merupakan prasarana bagi masyarakat saat itu untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kerjasama antar wilayah yang terjadi pada zaman peradaban kuno dapat dilihat dari hubungan perdagangan yang berlangsung melalui jalur darat antara lembah sungai Indus dan Mesopotamia. Terdapat banyak sekali bukti yang menunjukkan hubungan perdagangan tersebut. Perdagangan antar wilayah makin berkembang dengan adanya Jalur Sutra. Istilah Jalur Sutra pertama kali digunakan pada tahun 1877 oleh ahli geografi Jerman, Ferdinand von Richthofen, untuk menggambarkan jaringan transportasi kuno melalui lautan dan daratan. Jalur perdagangan tersebut dinamakan Jalur Sutra. Sebutan Jalur Sutra tidak lain karena komoditas utama yang dijual terutama oleh pedagang Tiongkok pada masa dinasti Han adalah sutra. Selain membuka jalan bagi perdagangan, jalur sutra juga membuka jalan bagi komunikasi antar peradaban di 3 benua besar, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Jalur sutra tidak hanya melahirkan beberapa kota baru dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di banyak kota yang ada di sepanjang jalur tersebut, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi dan sosial negara dan wilayah di sepanjang jalur tersebut melalui pertukaran barang, jasa, budaya, dan teknologi. Zaman saat ini sudah semakin berkembang dan hubungan sosial di dunia semakin meluas karena adanya pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat dilihat sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian rupa. Dunia yang mengglobal membuat peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya, dan sosial saling terhubung. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan agar kebutuhan rakyat dan kepentingan negaranya dapat terpenuhi. Di sini juga ada bentuk-bentuk kerjasama internasional yang terdiri dari berdasarkan letak geografis, berdasarkan jumlah negara peserta, berdasarkan kesamaan tujuan, dan juga berdasarkan kesamaan lapangan usaha. Berdasarkan letak geografis, ada 3 poin di sini yang akan dijelaskan, yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin di antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Yang kedua, kerjasama antarregional. Antarregional adalah bentuk kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Dan yang terakhir adalah kerjasama internasional, merupakan bentuk kerjasama yang sama antar negara dan dari berbagai dunia. Selanjutnya, berdasarkan jumlah negara peserta. Yang dimaksud dengan berdasarkan jumlah negara peserta ialah adanya kerjasama bilateral dan juga kerjasama multilateral. Yang dimaksud dengan kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjalin antara 2 negara. Sedangkan kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang mengikutsertakan beberapa negara, contohnya G20 atau Group of 20, PBB, WTO atau Organisation Perdagangan Dunia, dan OIC atau OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Berdasarkan kesamaan tujuan, kerjasama ini dilatar belakangin oleh tujuan yang sama. Contohnya adalah ILO atau International Labour Organization. Yang terakhir, berdasarkan kesamaan lapangan usaha. Kerjasama antar negara ini dilatar belakangi oleh kesamaan di bidang usahanya. Misalnya itu, negara-negara yang mempunyai lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membentuk OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries.
Yang keempat adalah profil beberapa lembaga kerjasama internasional yang terdiri dari ASEAN, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan G20. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, serta sebagai forum untuk menyelesaikan berbagai masalah negara anggota secara damai. ASEAN juga memiliki 3 pilar, yaitu APSC atau ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Yang kedua, AEC atau ASEAN Economic Community atau MEA yang artinya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir adalah ASCC atau ASEAN Social Cultural Community atau Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Selain ASEAN, PBB mempunyai anggota lain, yaitu Uni Eropa yang merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa. Uni Eropa beranggotakan 27 negara, yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko. Uni Eropa mempunyai 5 tujuan, yaitu 1. Memperkuat demokrasi di negara-negara peserta. 2. Meningkatkan efisiensi bangsa. 3. Membangun unifikasi ekonomi dan keuangan. Yang keempat, mengembangkan dimensi sosial masyarakat. Yang kelima, menetapkan kebijakan keamanan bagi negara-negara yang terlibat. Selanjutnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau yang disebut United Nations, merupakan organisasi internasional yang dibentuk sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. Penggantian tersebut disebabkan oleh kegagalan LBB dalam mewujudkan perdamaian dan kerjasama dunia untuk menangani isu-isu universal. PBB mempunyai 4 tujuan, diantaranya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, menjadi pusat harmonisasi tindakan, dan menyediakan bantuan kemanusiaan. Nah, selain itu, PBB juga mempunyai badan khusus, yaitu ada 4, yaitu UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization yang bertugas menangani bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, WHO atau World Health Organization yang bertugas menangani bidang kesehatan. Yang ketiga, ILO atau International Labour Organization yang menangani permasalahan buruh dan pekerja. Dan yang terakhir adalah FAO atau Food and Agricultural Organization yang bertugas mengurusi bidang pangan. Selanjutnya adalah G20 atau Group of 20. Anggota G20 mewakili sekitar 85% PDB global, lebih dan 75% perdagangan global, dan sekitar 2/3 populasi dunia. Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Prancis, Republik Korea, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Pertemuan Progres Kerja G20 melaksanakan pertemuan rutin setiap tahun. Pertemuan ini diagendakan untuk membahas perkembangan ekonomi dunia, termasuk progres kerjasama yang telah disepakati dalam forum G20 yang sudah dimulai sejak tahun 2008. Pilar pada G20 ada 3 utama, dirancang pemerintah Indonesia. Ketiga pilar utama itu meliputi transformasi digital ekonomi, transisi energi yang berkelanjutan, dan arsitektur kesehatan global.